Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fauzan Junaid dari kelas A Prodi Arsitektur Universitas Negeri Makassar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan, taufik dan hidayah serta inayahnya sehingga tugas paper dengan judul permasalahan sarana dan prasarana di Kota Bone ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas permasalahan prasarana dan sarana di Kota Bone, yaitu tentang transportasi, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, sistem penyeberangan, dan area parkir. Kota Bone merupakan salah satu kota yang sedang berkembang cukup pesat, baik dari tingkat perekonomian maupun jumlah penduduknya. Untuk mendukung kegiatan dan perkembangan daerah ini, dibutuhkan infrastruktur fisik dan non-fisik, meliputi hubungan sosial serta aktivitas perekonomian. Kebutuhan akan infrastruktur sangat penting untuk menunjang kemudahan aksesibilitas kegiatan dan perkembangan di perkotaan. Infrastruktur fisik itu misalnya adalah transportasi, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, sistem penyeberangan, area parkir, dan jalur hijau. Pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang diuraikan, maka dapat dirumuskan untuk diteliti dan dievaluasi adalah bagaimana kondisi sarana, prasarana, dan pemanfaatan fasilitas di jalan yang ada di beberapa daerah di Kota Bone. Yang pertama adalah transportasi. Tujuan penyelenggaraan transportasi adalah untuk memberikan suatu pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya. Mungkin saja banyak orang yang tidak bisa makan saat itu. Banyak yang tidak bisa bekerja, distribusi barang-barang kebutuhan tidak dapat dilakukan, ujungnya ekonomi masyarakat akan macet total. Jika transportasi memadai seperti bus dan kereta api di daerah Bone, maka orang-orang akan lebih mudah dan cepat berpindah tempat dari satu tujuan ke tujuan lain. Transportasi menjadikan perpindahan barang-barang lebih mudah akan dengan ongkos yang lebih murah, sehingga harga barang juga lebih murah dan terjangkau. Adanya transportasi yang memadai meningkatkan produktivitas dan nilai jual di Kota Bone. Misal hasil industri, hasil pertanian, tanah, dan lain-lainnya. Namun beberapa daerah, transportasi belum dapat dikatakan memadai dikarenakan di daerah ini belum terdapat kereta api, sedangkan di kawasan ini sudah banyak pemukiman. Selanjutnya jalur pejalan kaki. Di Jalan Veteran belum terdapat jalur untuk pejalan kaki sehingga berbahaya bagi pejalan kaki dengan risiko tertabrak kendaraan bermotor. Tidak adanya jalur untuk pejalan kaki mendorong orang-orang untuk menggunakan kendaraan bermotor dan dampak itu jalanan padat dengan kendaraan pribadi. Jika jalur pejalan kaki dibangun di daerah ini, masyarakat akan menikmati karena jalur pejalan kaki bersifat rekreasi dan mengisi waktu luang yang terpisah sama sekali dari jalur kendaraan bermotor dan biasanya dapat dinikmati secara santai tanpa terganggu kendaraan bermotor. Pejalan kaki akan berhenti dan beristirahat pada bangku-bangku yang disediakan nantinya. Adanya jalur untuk pejalan kaki juga nantinya akan mendorong masyarakat untuk berjalan kaki. Jalur pejalan kaki juga merupakan salah satu sarana daerah tersebut dikatakan perkotaan. Selanjutnya jalur sepeda adalah jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas untuk pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin yang memerlukan tenaga manusia. Dipisah dari lalu lintas, kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda. Pengguna sepeda memang perlu diberi fasilitas untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda dan bisa meningkatkan kecepatan berlalu lintas bagi para pengguna sepeda. Di samping itu, penggunaan sepeda perlu didorong karena hemat energi dan tidak mengeluarkan polusi udara yang signifikan. Jalur sepeda belum pula terdapat di daerah-daerah terpencil yang ada di Bone. Jika ada yang menggunakan sepeda, masyarakat melalui jalur kendaraan bermotor sehingga sangat berbahaya. Selanjutnya yaitu sistem penyeberangan. Bagi pejalan kaki, penyeberangan jalan menjadi salah satu fasilitas umum yang penting. Fasilitas ini dibentuk agar pejalan kaki dapat menyeberang secara aman di area padat kendaraan. Saat ini, berbagai jenis penyeberangan jalan kaki yang diakui oleh berbagai negara di dunia, yakni zebra crossing, pedestrian crossing, paving crossing, token crossing, dan Pegasus crossing.
Dari semua jenis penyeberangan, hanya beberapa daerah yang memakai sebagai jenis penyeberangan tersebut. Selanjutnya, area parkir. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung. Untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung, termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang dan barang. Di daerah jalan tersebut, orang-orang sering memarkir kendaraannya hampir ke tengah jalan. Tempat parkir yang semacam itu tentunya merugikan karena mengganggu lalu lintas dan mengurangi kapasitas jalan tersebut. Memarkir kendaraan di bahu jalan dilarang apabila bisa mengganggu lalu lintas dan mengurangi kapasitas jalan. Larangan untuk memarkir kendaraan di bahu jalan dengan ketentuan tersebut ada pada aturan pasal 38 PP Jalan dan penjelasannya, kecuali untuk kendaraan yang darurat. Adapun kesimpulan, berdasarkan deskripsi dan analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kota Bone merupakan kota yang lumayan padat penduduk. Namun saran dan prasarana tidak memadai. Ini membuktikan bahwa di kawasan Indonesia pemukiman lebih dulu terbentuk dibandingkan dengan sarana transportasi sehingga lebih sulit untuk tertata dengan baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk mendukung perkembangan daerah, maka penulis menyarankan hal-hal berikut. Perlunya pembangunan untuk transportasi, misalnya terminal bus atau kereta api, pembangunan jalur untuk pejalan kaki, pembangunan jalur sepeda, sistem penyeberangan, dan area parkir. Sekian hasil penelitian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.